Sebelum kita mulai materinya, coba translatekan cerita berikut ke dalam bahasa Inggris. Sekarang kita bahas kosakata dan tata bahasanya, oke? Nah, yang pertama kali itu bahasa Inggrisnya the first time. The first time, oke? The first time. Nah, terus kalau kita mau menyatakan tahun gitu ya, tahun 2010. Nah, untuk menyatakan tahun itu kita pakai in. Jadi bukan year ya, bukan year 2010
bukan gitu, tapi kita pakai in 2010, tahun 2010. Terus untuk mentranslate tahun 2010 itu gimana? Nah, ribu itu thousand, oke. Nah, 2010 tinggal kita translatekan aja. 2 itu 2, ribu itu thousand, 10 itu 10, berarti 2010, 2010. Contoh 2020 berarti 2020 gitu ya. 2020 20 atau 20 2020. 2022 berarti 2022. Okay. Jadi kalau saya berlayar tahun 2010, caranya I sail in 2010 gitu ya. Oke, next. Sebagai itu as 6 bulan itu 6 months. Jadi baca bulan itu bukan moon ya. Moon itu adalah bulan yang di langit. Oke. Selesai, finish. Nah, terus untuk menyatakan di Jakarta, nah kita menggunakan in juga. Jadi ketika kita mau bilang di ya, di sebuah wilayah kayak di umpama kabupaten gitu ya, umpama di Depok berarti in Depok, di Surabaya in Surabaya, di Indonesia in Indonesia. Nah, itu kan sebuah wilayah gitu. Wilayah itu maksudnya mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, kota, negara ya, kita pakai in. Oke. Next, melamar pekerjaan kita pakai apply for ya. Saya melamar pekerjaan berarti I apply for job. Perusahaan asing, foreign going company. Oke. Nah, tidak ada respon. Nah, kita pakai no aja, no respond ya, no respond. Oke. Senior saya. Nah, senior saya ini kita menggunakan kepunyaan. Jadi kita mentranslate-nya my senior. Senior saya my senior. Ini ada materinya di bagian yang ini ya. Oke, silakan diklik aja. Next, merekomendasikan, recommend. Nah, senior saya merekomendasikan saya, berarti my senior recommend me. Nah, saya yang kedua ini dia sebagai objek ya. Materinya ada di sini. Oke. Terus karena ini perusahaan asing. Nah, untuk mentranslate kalimat ini perusahaan asing, maka ini itu kita pakai this ya. This is foreign going company, pakai itu ya, pakai pola kalimat ini. This is foreign going company. Jadi itu so akan will memberitahu, tell atau inform ya, dua-duanya bisa. Harus must, bisa itu can. Tapi kalau kita translatekan gini, saya harus bisa berbicara bahasa Inggris. Tidak bisa kita bikin kayak gini, I must can speak English. Nah, must can ini nggak boleh dipertemukan gitu. Maka can-nya ini kita ganti dengan be able to. Be able to itu artinya sama kayak can. Jadi I must be able to speak English. Setidaknya, at least bahasa Inggris dasar, basic ya, basic English. Memutuskan, decide. Oke. Terus belajar, study. Setelah belajar 1 bulan, maka mentranslate-nya after I study 1 month, bisa juga setelah saya belajar 1 bulan, atau kalau I-nya kita hilangkan, maka after study-nya kita tambahi ing. After studying 1 month boleh. Maksudnya gini, contohnya gini. Setelah saya masak gitu ya. Nah, ini kan ada setelah, ada saya, ada masak. Maka kita translate after I masak itu cook. After I cook. Nah,
Tapi kalau kita kalimatnya gini, setelah masak, maka sayanya hilang nih. Setelah masak, cuma gitu aja ya. Setelah langsung masak, maka after cooknya ini ditambahi ing. After cooking, nah gitu ya. After cooking. Nah, sama kayak kasus yang tadi. Setelah belajar berarti after studying, maka study-nya berubah jadi ing. After studying gitu. Saya bisa bicara bahasa Inggris. Nah, di sini kita bisa menggunakan bisa ini can ya. I can speak English. Saya bisa bicara bahasa Inggris. Walaupun itu although tidak begitu lancar. Nah, kita bisa mentranslitnya not really, pakai kata not really well, pakai well ya. Jadi kalau teman-teman mau bilang tidak begitu bagus, nah bisa pakai kata not really good. Tidak begitu jauh itu kan far, berarti not really far gitu ya. Oke, next, akhirnya finally. Oke, bahwa that. Nah, that ini artinya banyak ya, bisa itu, bisa bahwa. Minggu depan, next week ya. Kalau bulan depan berarti next month, tahun depan next year. Nah, saya sangat antusias. Antusias ini kita translate dengan excited ya, excited. Saya sangat antusias. Nah, di sini kita menggunakan am. I'm really excited. Jadi kita pakai am. Gini, saya menjelaskan dulu ya. Ketika kita mau menyatakan kalimat saya merasa, itu kan pakai feel itu kan artinya merasa. Mama, saya merasa sangat antusias gitu ya. I feel really excited. Boleh juga kayak gitu, tapi boleh juga feelnya kita ganti sama am. I'm really excited. Contoh lagi nih, saya merasa lapar. Lapar itu kan hungry. I feel hungry. Tapi bisa juga feelnya kita ganti sama am. I'm hungry. Nah, gitu boleh. Ini sedikit aja untuk kapan kita menggunakan am ya. Jadi nggak selalu setiap waktu itu am itu digunakan. Next time saya mau bahas ISMR, tapi belum dulu. Oke. Jadi bisa menggantikan kata feel ya, merasa. Oke. Ini pengalaman pertama saya, maka bisa kita translate. Ingat tadi ini itu this ya. This pakai is. This is my first experience. Pengalaman pertama saya. My first experience. Saya juga mendapatkan gaji. Mendapatkan itu get ya. Gaji yang lebih baik. Nah, lebih baik itu better atau better ya. Better atau better. Oke. Daripada itu than. Jadi bukan pakai from ya. Tapi daripada itu than. Oke, sebelumnya. Nah, sebelumnya kita bisa pakai before. Jadi before itu bisa berarti sebelum, tapi bisa juga berarti sebelumnya. Contoh, kapal saya sebelumnya boleh pakai my last ship gitu ya, boleh juga my ship before. Nah, kapal saya sebelumnya gitu boleh juga. Jadi before itu bisa berarti sebelum atau sebelumnya. Oke, sekarang coba translatekan lagi ya. Nah, ini apa namanya? Saya ajarkan tipis-tipis lah cara mentranslate-nya dikit-dikit ya. Coba kalau kalau masih bingung, coba tanyakan ke saya ya. Via WhatsApp boleh, via komen boleh, silakan. Selamat latihan untuk mentranslate lagi.